Welcome atau selamat datang di channel saya. Saya dari Universitas Negeri Medan atau Unimed. Yang tepatnya saya dari Fakultas FMIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mata kuliah yang saya jelaskan yaitu media pembelajaran matematika berbasis IT dengan dosen pengampu Pak Budi Halomoan Siregar SPD MSc. Nama saya Naomi Camelia dengan NIM 41933111019 dari Prodi Pendidikan Matematika. Welcome. Di YouTube saya Naomi Camelia. Video yang akan saya putar materinya. Yang pertama, materi saya yang ambil yaitu multimedia interaktif. Teori multimedia interaktif, bahan ajar multimedia interaktif, dan yang terakhir ada keunggulan dan fungsi multimedia interaktif. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sub materi yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi terbaru. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub materi yang kedua, yaitu multimedia. Multimedia berasal dari bahasa Latin yaitu multi yang mempunyai arti banyak dan medium berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan, sehingga multimedia merupakan kombinasi
Yang ketiga ada submateri yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif, yang dimana suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan teks, gambar, dan video. Selanjutnya adalah interaksi multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, interaksi antara elemen yang membangun bahan ajar interaktif. Yang kedua, interaksi antar lingkungan di sekitar, baik virtual dan nyata. Yang ketiga, interaksi antara bahan ajar dan interaktif dengan penggunaannya. Selanjutnya ada fase perkembangan media. Yang pertama, fasenya yaitu dari media cetak. Yang kedua, ada fase dari telepon. Yang ketiga, ada fase dari radio. Yang keempat, ada fase dari televisi. Dan yang kelima, ada fase dari digital. Oke, selanjutnya ada submateri tentang teori multimedia interaktif. Yang pertama ada teori pembelajaran multimedia secara mandiri. Yang kedua ada teori jarak tanggapan. Yang ketiga ada teori kekayaan media. Dan yang terakhir ada teori pembelajaran multimedia. Selanjutnya ada submateri bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama ada dari bahan ajar versi cetak. Yang kedua ada bahan ajar versi audio. Yang ketiga ada bahan ajar versi visual. Dan yang terakhir ada bahan ajar multimedia interaktif. Oke, selanjutnya ada proses pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu prosesnya pemilihan apa tujuan pembelajaran. Yang kedua,
kita harus memiliki kematangan kognitif siswa. Yang ketiga, kita harus mempunyai teori belajar sebagai pondasi bahan ajar. Dan yang keempat, kita juga harus mempunyai pendekatan apa, model apa, atau strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan. Apa aja keunggulan? Yang pasti lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Yang kedua, bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dilengkapi dengan berbagai komponen. Selanjutnya, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Yang kelima, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Yang keenam, proses belajar berlangsung secara interaktif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi dari multimedia interaktif. Yang pasti fungsi yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang kedua, sebagai media untuk memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas proses belajar. Selanjutnya, sebagai alternatif bahan ajar untuk menghadapi perubahan proses belajar daring dan tatap muka. Yang kelima, sebagai media untuk berbagai informasi secara cepat dan masif. Yang keenam, bagi guru dan dosen berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas proses belajar. Apakah ada pertanyaan? Any question? Mungkin tidak ada. Jangan lupa untuk di-like, subscribe. Terima kasih sudah bersedia menonton video channel saya yang bernama Naomi Camelia. See you later. Bye-bye.